Selamat datang di channel Ruang Siswa. Pada video ini kita akan membahas sesuatu temuan besar yang pernah diciptakan oleh manusia, dan setiap orang pada saat ini memilikinya, bahwa dunia cepat berubah karena teknologi yang dimilikinya. Apakah benda itu? Ya, jawabannya, komputer. Oleh sebab itu mari kita bahas sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Semoga dapat membantu kamu untuk menjadi salah seorang penemu yang dapat merubah dunia. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, tahun 1946 sampai tahun 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC, adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh juga J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942 namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut puncet cards, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data.
Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. Memiliki kapasitas simpan yang kecil. Kinerja lambat. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua. Tahun 1959 sampai tahun 1965. Transistor. Tahun 1959 komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ran dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARP. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real-time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerja lebih cepat. Daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga integrated circuit, tahun 1965 sampai tahun 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit X. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era tahun 1964 sampai tahun 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan lebih hemat. Software akan lebih meningkat. Harga kian terjangkau. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing.
Komputer sudah menggunakan memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat microprocessor, 1971 sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprocessor. Chip microprocessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor. Karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Demikian sejarah komputer dari awal diciptakan hingga saat ini. Laptop yang kalian pergunakan baik untuk menonton film, bekerja bahkan untuk menonton YouTube merupakan suatu produk yang dihasilkan orang-orang jenius. Semoga dengan video ini dapat menginspirasi kalian menjadi seorang penemu teknologi yang mampu merubah dunia.